Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Samarinda, Civitas Akademi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Yang kami hormati Bapak Ghazali Basri from Malaysia. Yang kami hormati Ibu Noriah Muhammad from Malaysia. Yang kami hormati Rakmi binti Abdul Rahman from Malaysia. Yang kami hormati Haji Gani Tahir from Malaysia. Yang kami hormati Bapak Sucipto dari Bandung. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Nunung Kuraisin dari Bandung. Yang kami hormati Dimas Krismandi dari Bandung. Yang kami hormati Bapak Herman Setiawan dari Bandung. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Muryati SEMM dari Malang. Yang kami hormati Dr. Sodik SEMSI. Yang kami hormati Insinyur Gigih Prihandoko MT PhD dari Malang. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji MT MSc dari Malang. Yang kami hormati Dr. Haji AM Fakhir dan istri Ibu Yasmin dari Jakarta. Yang kami hormati Bapak Azir Humanggio dari Jakarta. Yang kami hormati Alia Patra dari Jakarta. Yang kami hormati Bapak Muhammad Taufik Abe dari Surabaya. Dan yang terhormat dan kami hormati 4 mahasiswa internasional dari Kazakhstan. Yang kami hormati Ketua Pembina YPPM Dr. Andes Haji Ramli Yahya M.Hum. Yang kami hormati Ketua Pengurus YPPM Haji Ismet Barakbah SEMM. Yang kami hormati Ketua Pengawas YPPM Dr. Kris Dinata. Tak lupa juga pada kesempatan pagi hari ini kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Sekretaris YPPM Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Dalhar Galib, Bendahara YPPM Yudani Firnawardani SKM. Yang kami hormati anggota pengawas Muhammad Bayu, anggota pengawas Dr. Gigi Emiliana Nilamsari, serta seluruh undangan yang kami hormati. Upacara Wisuda Sarjana ke-33 Universitas Widyagama Mahakam Samarinda tahun 2025 segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Rektor, Ketua Senat, dan pejabat Universitas Widyagama Mahakam Samarinda memasuki ruangan upacara. Jucundam juventutem, os molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus.
Vivat Academia, vivat professores, vivat membrum qualibe, vivat membra qualibe, vivat senatores, vivat senatores. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Guna mengenang jasa para pahlawan pendahulu kita, mari menundukkan kepala sejenak untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Himne Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Samarinda dan Jaya.
Pembacaan doa dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taufik AB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati dan muliakan rahimakumullah. Sebelum berdoa, marilah dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita berkonsentrasi sejenak, berkontemplasi bagi yang memeluk agama Islam dengan membaca Al-Fatihah, dan bagi yang beragama selain Islam berkontemplasi sesuai dengan kepercayaan dan cara masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami semua yang hadir dalam acara wisuda yang penuh hikmat ini. Ya Allah, ya arhamar rahimin, berilah kami senantiasa petunjuk-Mu agar kami semua bisa menjadi hamba-Mu yang Kau ridhai. Ya Allah, ya arhamar rahimin, kami mengikuti perintah-Mu untuk berdoa dan kami meyakini bahwa Engkau berjanji akan menerima doa kami. Ya Allah, ya Rahim, ya Ghafur, jalan kami akan gelap gulita ya Allah tanpa petunjuk-Mu. Tunjukkan kami selalu ke jalan yang benar agar mendapatkan ridha-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Alim, tambahkan ilmu kepada kami semua, khususnya para wisudawan, wisudawati, ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Alim, Engkau Maha mengetahui tentang diri kami, lebih dari diri kami mengetahuinya. Ya Allah, Engkau mengetahui semua kekurangan kami, dosa kami, kekhilafan kami, kemunafikan kami. Semuanya Engkau ketahui dengan pasti ya Allah. Namun kami senantiasa tidak sedikit pun ragu, Engkau Maha Pemurah ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ya Rabb, ya Rabbil Alamin, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah dosa para guru kami, para pemimpin kami. Tunjukkan mereka senantiasa di jalan yang Kau ridhai agar kami tidak salah jalan. Ya Allah, berilah kekuatan kepada putra-putri kami yang saat ini
sedang diwisuda ya Allah. Jadikanlah mereka manusia-manusia terdidik yang jujur, manusia terdidik yang selalu mengingat-Mu, yang maha besar, yang memberi ilmu, manusia-manusia terdidik yang tidak mau korupsi, agar kami dan semua wisudawan-wisudawati bisa bermanfaat untuk negeri ini, untuk mensejahterakan bangsa kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami tunduk, kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Engkau maha mendengar ya Allah. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannah ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Hadha ad-du'a minna wa minka al-ijabah wa hadha al-juhdu minna wa alayka at-takulan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara wisuda sarjana dibuka oleh Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara wisuda ke-33 Universitas Widyagama Mahakam Samarinda tahun 2025, saya nyatakan dengan resmi dibuka. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda kepada Bapak Profesor Dr. Husaini Usman MPD MT, disilakan. Saya buka dengan pantun, mohon wisudawan menjawab mantap secara mantap dan diberikan aplaus pada akhir pantun. Undang-undang dikti yang berlaku menyatakan, ya, sarjana cari kerja atau menjadi pengusaha. Izinkan saya sampaikan sambutan di wisuda yang ke-33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, satu, Bapak Kepala LL Dikti 11, Bapak Dr. Muhammad Akbar MM. Dua, Ketua DPRD Kota Samarinda merangkap alumni UWGM, ya, Bapak Helmi Abdullah SEMM. Tiga, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Mahakam disingkat YPPM, Bapak Dr. Andes Haji Ramli Yahya MHum, sekaligus pendiri UWGM Samarinda. Ya. Berikan aplaus ya, ya. Biar saya semangat ya. Ya. Empat,
Bapak Ketua Pengurus YPPM Haji Ismet Barakbah SE MM. Selaku penggagas agar UGM Samarinda didirikan. Ketua Pengawas YPPM Dr. Krisdinata. 6. Sekretaris YPPM Dr. Andes Haji Muhammad Dalhar Galib. 7. Bendahara YPPM Yudani Firna Wardani SKM. Anggota pengawas YPPM M. Bayu. Anggota pengawas Dr. Gigi Emiliana Nilam Sari. Selanjutnya Bapak Gojali Basri selaku dosen di Universitas Malaysia dan Brunei. Istrinya Profesor Nuriyah Muhammad, dosen di Universitas Malaysia dan Brunei. Berikutnya Dr. Rakmi bin Abdurrahman dari Malaysia. Berikutnya Gani Tahir dari Malaysia. Bapak Sucipto, mantan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Ini bersama istri, ya, Ibu Dr. Anda Nunung Kuraisin. Mereka berdua ini adalah mantan dosen UGM tahun 84, tahun 92 sampai 92 memberi kuliah akuntansi. Sekaligus membidani dan memotivasi agar UGM segera didirikan. Berikutnya Bapak Herman Setiawan, pengusaha sukses di bidang perikanan dari Bandung. Berikutnya Profesor Dr. Haji Muryati SE MM, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Islam Widyagama Malang. Berikutnya Dr. Sodik SE MSI, pengawas YPPI Widyagama Malang. Berikutnya Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji MT MSc, Direktur Pasca Sarjana Universitas Widyagama Malang. Lanjut, Dr. Haji AM Pahir, Komisaris PT Freeport Indonesia, Sekjen Palang Merah Indonesia, mantan Duta Besar Republik Indonesia di Arab Saudi. Beliau datang dengan istri dari Jakarta. Nah, istrinya Ibu Yasmin. Bapak Ajir Humanggio dari Jakarta. Bapak Muhammad Taufik AB, pengawas Yayasan Dana Sosial Al-Falah.
Selanjutnya untuk berikutnya Rektor Universitas Mula Warman atau yang mewakili. Rektor UINSI Profesor Dr. Jarkoni MAG. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini dari panitia tertulis Dr. Marjoni Rahman MSI. Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur UMKT, Dr. Muhammad Musiam MT. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, Dr. Farid Wajdi. Rektor Unikarta, Profesor Dr. Insinyur Ince Raden MP. Ketua Stikes Samarinda, Bapak APT Supomo, SSI, MSI. Kepala Cabang Bank di seluruh kota Samarinda, Kepala Dinas di seluruh kota Samarinda, Kepala BNN Kaltim atau yang mewakili, Bapak Muhammad Shah Jafar ada atau yang mewakili, Bapak Andre, Profesor Soeharno, Profesor Sukirno, Profesor Joko Sutarno. Kemudian ada 4 mahasiswa pertukaran pelajar dari Uzbekistan, ya, dari Universitas Husainov dengan Universitas UGM. Di sini ada hadir 4 mahasiswi. Panitia wisuda, kemudian yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah para wisudawan dan orang tua serta hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita berada dalam keadaan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bahagia, sehingga kita dapat menghadiri upacara wisuda yang ke-33 dalam keadaan sehat, kuat, dan bahagia. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang telah menghadiri wisuda ini, dan semoga kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari semua membawa berkah bagi kita semua. Wisudawan yang hadir dengan rasa syukur dan bahagia didampingi orang tua atau keluarga untuk menyaksikan 580 wisudawan yang terdiri dari 6 fakultas dan 9 prodi. Masing-masing prodi akan diumumkan dan dipanggil ke depan, diberi penghargaan sebagai lulusan tercepat dengan IPK Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi. Selain wisudawan, dosen yang berprestasi pun juga akan diberi penghargaan. Alasannya, ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Ya. Universitas akan menjadi besar jika universitas menghargai karyawan dan mahasiswanya.
tahun depan insya Allah tenaga kependidikan juga akan mendapat penghargaan. Pada kesempatan ini ada 3 yang ingin saya sampaikan khusus untuk wisudawan. Ini untuk wisudawan ini. Yang pertama, saya mengucapkan selamat atas keberhasilannya dalam meraih gelar sarjana sebagai buah kerja keras, ya, buah dari doa dan usaha, buah dari pengorbanan, korban perasaan, korban pikiran, korban waktu, korban tenaga, korban waktu, sehingga ya, sukses dalam menghadapi semua itu. Ditambah doa dan cucuran keringat dan air mata orang tua untuk mensukseskan anaknya agar bisa meraih wisuda. Untuk itu wisudawan banyak-banyak bersyukur, ya. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah berkorban membiayai anaknya untuk kuliah di UGM Samarinda. Pesan yang kedua, tuntutlah ilmu sepanjang hayat. Karena ilmu yang diperoleh di perkuliahan ini hanyalah pendahuluan, hanyalah kulitnya. Isinya nanti dipelajari di tempat kerja, di masyarakat. Gitu ya. IPK tertinggi, IPK yang dimiliki mahasiswa atau wisudawan itu hanya urutan ke-30 ya, dari 100 faktor sukses yang ditemukan dari hasil penelitian Stanley. Itu nomor 30. Nomor 1-nya adalah kejujuran. Nomor 2-nya adalah disiplin. Nomor 3-nya adalah pandai bergaul. Ya. Kejujuran dan disiplin sudah dimiliki dan dipahami oleh mahasiswa karena sudah saya sampaikan kepada calon wisudawan kemarin. Yang belum adalah pandai bergaul, ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, hendaknya wisudawan semakin rendah hati, ya. Karena di atas langit ada langit. Ya, jangan sombong, jangan merasa pandai, ya. Karena ada yang lebih pandai lagi, gitu ya. Terus mengenai ini kejujuran, ya. Itu Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama menyatakan tidak pandai, diperbaiki dengan belajar. Tidak terampil, diperbaiki dengan berlatih. Tidak jujur, sulit diperbaiki. Nah ini, jadi jujurlah, gitu ya. Nah, itu yang penting dalam dunia kerja. Ketika menuntut ilmu, itu ya, menurut penelitian Pearson, ya, lembaga penelitian di Inggris, itu menemukan supaya lulusan itu kompetensi, maka ya, ada 9 ilmu yang perlu dipelajari. Pertama sekali komunikasi, ya. Yang kedua jaringan kerja, networking. Yang ketiga kerjasama. Yang keempat kepemimpinan. Yang kelima kewirausahaan. Yang keenam digital. Ya. Yang ketujuh penyelesaian masalah. Ya, gitu ya. Itu antara lain. Nah, ketika belajar ilmu ada 3 yang perlu diperhatikan. Ya. Pertama, apa substansi ilmu itu? Ya. Kita harus paham betul.
isinya apa. Ya. Itu yang pertama kita lakukan. Setelah itu kita pikirkan lagi, dengan saya sudah memiliki apanya ilmu, ya, apa manfaatnya untuk pengembangan karir atau untuk nusa dan bangsa. Yang ketiga, ya, bagaimana melakukannya. Ya. Cara melakukan praktis untuk disiplin dan untuk jujur sudah saya berikan kemarin. Begitu ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, jaga nama baik alma mater. Ya, jaga nama baik. Jangan sampai gara-gara satu orang nama alumni dan UGM jatuh. Itu jaga baik-baik nama baik alma mater. Ya, itu dijaga. Sekaligus melaksanakan visi keempat UGM, yaitu meningkatkan kualitas SDM berakhlak mulia. Ya. Itu ada di visi. Itu tolong dibantu supaya visi kita tercapai tahun 2045. Tapi dimulai dari sekarang. Alumni hendaknya berakhlak mulia. Ya. Percuma cerdas, percuma pintar ya, tapi tidak berakhlak. Ya gitu ya. Nanti di dunia kerja saya akan memberikan contoh praktis ya. Di dunia kerja nanti di masyarakat, pertama kalau ada WA dijawab. Kenal atau kalau tidak kenal, ya mohon maaf ini WA dari mana. Begitu juga dengan di telepon. Kalau di telepon belum diangkat, nanti kalau sudah ketemu ada yang menelpon, kalau belum kenal dijawab dengan WA. Itu pentingnya komunikasi. Ya. Itu penting. Ya. Banyak calon menteri ditelepon oleh presiden akan diangkat jadi menteri, tapi teleponnya nggak diangkat, nggak jadi menteri. Itu contohnya. Ya. Ini contohnya aja. Saya diingatkan panitia 5 menit lagi itu ada lagu dangdutnya ya. 5 menit lagi. Saya akan memberikan contoh praktis untuk mahasiswa ya. Tadi sudah WA ya. Ketika menggunakan HP untuk wisudawan ini ya. Nanti kalau bekerja di rapat, dalam rapat gitu ya, atau memimpin rapat gitu ya. Jangan main HP sendiri. Karena itu menurut sastrawan Sutejo Jiwo ya, itu menyatakan bahwa main HP tanpa izin gitu ya, di depan rapat, di depan sidang itu dianggap tidak beradab, tidak beretika ya. Itu satu itu ini perhatikan ini itu tidak etika, kecuali kita izin pada rapat kita ingin informasi. Ini kepada wisudawan perhatikannya, jangan main HP di depan lawan bicara. Boleh main HP tapi izin dulu untuk apa. Ini penting itu ya. Karena pasal 58 ayat E Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, peran dan fungsi perguruan tinggi adalah membangun peradaban bangsa. Ya. Nah itu, ini mohon dijaga. Jangan merasa pintar sendiri gitu ya. Nggak mau menerima pendapat orang lain gitu ya. Itu didengar aja gitu ya. Nanti entah dilakukan atau tidak, tapi didengar dulu ya. Komunikasi yang baik itu menjadi pendengar yang baik ya. Menjadi pembicara yang baik, menjadi penulis yang baik, dan mampu membaca tubuh lawan bicara, bahasa tubuh. Begitu ya. Terakhir, tak lupa disampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua atau keluarga yang telah memberikan kepercayaan kepada UGM Samarinda untuk mendidik anaknya menerima perkuliahan di UGM Samarinda. Kalau dulu orang tua menitipkan ke UGM,
Maka pada hari ini saya mengembalikan putra-putri orang tua kembali ke keluarga masing-masing, ke orang tua masing-masing. Tak lupa terima kasih kepada tim penyusun pembukaan prodi, Bapak Dekan Bapak Hudali Mukti, Dekan Fakultas Hukum, dan tim penyusun borang, Bapak Dekan Edkip, Bapak Dr. Agus Salim dan tim, Bapak Sulung yang telah berdoa dan berusaha sehingga UGM dinyatakan untuk diizinkan membuka program magister dan program pendidikan profesi. Semua itu tidak lepas dari dukungan lingkungan yayasan yang berupa kebijakan, berupa menciptakan suasana akademik, kemudian akibat dari dukungan SDM UGM, dan ketiga akibat juga dari kepemimpinan rektor. Ya. Karena rektor dinyatakan sukses kepemimpinannya kalau ada dukungan yayasan dalam membentuk lingkungan akademik, yang kedua SDM dosen dan mahasiswanya serta tekniknya, yang ketiga kapasitas kemampuan kepemimpinan rektor, terutama kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik. Ya. Nah, kalau tadi saya buka dengan pantun, maka saya akhiri pula dengan pantun. Jangan lupa bilang mantap ya. Akhirnya bisa juga ikut wisuda. Buah susah payah cari pembimbing. Sudah kudapat ijazah sarjana, tapi hati resah masih cari pendamping. Kiranya cukup sekian atas perhatian. Jika ada salah ucapan, mohon saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Akbar MSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan DPRD Kota Samarinda, yang terhormat seluruh tamu kehormatan yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, panitia tidak berikan daftar nama nih. Yang saya muliakan Bapak pendiri sekaligus pembina yayasan, pengurus dan seluruh pengawas serta keluarga besar Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam. Yang terhormat Bapak Rektor, beserta para wakil rektor dan para dekan,
dan seluruh dosen beserta ketua dan anggota Senat Universitas Widya Agama Mahakam. Takut salah menyebut Malang. Karena terbiasa menyebut Widya Agama itu adalah Malang. Bapak Ibu dari Malang luar biasa telah berkunjung ke sini. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya muliakan orang tua wisudawan dan wisudawati, Sivitas Akademika beserta anak-anakku sekalian, adik-adik para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagaimana biasa, penyelenggaraan wisuda sebagai suatu perayaan kebahagiaan dari kita semua, terlebih bagi wisudawan dan keluarga. Alhamdulillah hari ini wisuda yang diselenggarakan yang ke-33 dihadiri oleh banyak petinggi, dihadiri banyak orang penting, bahkan dari negara tetangga kita dari Malaysia. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Ada dari Bandung, dari Malang, dan dari Jakarta. Alhamdulillah luar biasa. Tadi disebut tidak ada dari Banjarmasin ya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, bil khusus LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan, kami mengucapkan selamat atas wisuda yang ke-33. Semoga para wisudawan wisudawati segera menyongsong, segera mencapai ataukah mendapatkan apa yang diimpikan. Amin. Di awal tentu kami ingin mengingatkan kembali sebelum Anda keluar dari ruangan ini sebagai seorang alumni bahwa tujuan pendidikan tinggi dilaksanakan adalah sebagaimana yang disinggung oleh Bapak Rektor tadi, untuk melahirkan generasi muda yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia atau berperilaku baik. Ketiganya saling melengkapi, tidak boleh saling meninggalkan. Karena kalau tidak dicapai ketiganya, maka itu pertanda bahwa pendidikan tinggi di kampus kita mengalami kegagalan. Karena itu wisuda ke-33 lebih baik kualitasnya daripada wisuda yang 32. Insya Allah itu akan dibuktikan oleh kualitas Anda yang wisuda pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, tadi juga disinggung bahwa bagaimana seharusnya berperilaku seorang yang bergelar sarjana. Setiap ilmu pengetahuan yang kita pelajari, setiap cabang dan ranting pasti didasari pada apa yang disebut dengan filosofi ilmu pengetahuan. Minimal 3 hal yang sering Anda dapatkan di ruang kuliah. Ada yang disebut dengan ontologi, ada yang disebut dengan epistemologi, dan ada yang disebut dengan aksiologi. Saya percaya seluruh dosen kita
sudah sangat paham dan memberikan pembelajaran kepada Anda semua. Di sanalah yang menjadi dasar kita untuk berperilaku sebagai seorang yang pernah kuliah, ataukah seorang sarjana, atau seorang yang bergelar sebagai ilmuwan. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah menempatkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan pada derajat yang tinggi di sisinya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dalam Islam seperti itu, bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan ditempatkan pada posisi atau derajat yang tinggi. Mohon dijaga jangan sampai derajat itu jatuh. Apapun yang membuat derajat itu jatuh, tolong dihindari. Ya. Hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini tantangan semakin besar, tetapi saya percaya Bapak Ibu dosen kita di universitas yang baik ini telah membekali alumni kita dengan sangat baik. Jargon kementerian hari ini disebut dengan kampus berdampak sebagai kelanjutan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Masyarakat selalu menunggu dampak positif dari keberadaan kita. Eksistensi kita sebagai insan akademis, sebagai alumni ditunggu di masyarakat untuk menjadi agen perubahan yang ke arah yang lebih baik. Di lambang kita kelihatan ada gambar ikan dan ada kata mahakam. Apa yang kita lakukan sebagai alumni dari kampus yang berlambangkan ikan dan ada kata mahakam? Jawabannya ada di hati saudara-saudara, bagaimana menghubungkan setiap cabang ilmu yang Anda pelajari dengan keberadaan kita dalam membangkitkan ekonomi masyarakat, keperadaban yang baik di khususnya masyarakat yang menikmati Sungai Mahakam. Itu bedanya dengan kampus-kampus yang lain. Mohon maaf, ini menjadi sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada para wisudawan lebih dalam, dimanapun Anda berada, buktikan bahwa saya alumni Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Terakhir, tentu atas nama pemerintah, kami tak lupa dan tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pendiri yang sejak tahun 85 mendirikan yayasan dan kampus ini dengan pengorbanan yang luar biasa tanpa pamrih bisa menyediakan lembaga pendidikan tinggi sebaik ini, tentu dengan perjuangan Bapak Ibu semua, ditunjang dengan support dari pemerintah daerah, khususnya Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur, karena tanpa bantuan, tanpa kolaborasi dari kita semua, mustahil pendidikan tinggi di Indonesia bisa menjangkau atau bisa melayani sekian banyak mahasiswa yang sedang belajar. Terbukti dengan banyaknya ataukah lebih besarnya jumlah perguruan tinggi swasta ataukah dikelola oleh masyarakat dibanding dengan jumlah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah kita. Karena itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang luar biasa terus-menerus tanpa kenal lelah mengembangkan institusi pendidikan ini
menyekolahkan dosen, dan seterusnya. Kemudian berdampak kepada kualitas pendidikan yang kita berikan kepada mahasiswa. Semoga kampus ini di waktu yang tidak lama lagi akan mendapatkan predikat unggul. Semoga tercapai. Alumni tetap berkontribusi, jangan pernah lupa kepada alma mater. Beberapa waktu yang akan datang akan ada pertanyaan, mungkin ada kuesioner yang akan dibagikan yang melalui tracer tadi. Tolong sampaikan jawaban Anda dengan baik kepada alma mater. Itu akan menjadi input yang baik untuk pengembangan kurikulum dan pengembangan universitas ini ke depan semakin baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mars Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Sungai Mahakam, sumber kehidupan bagi rakyat semesta sepanjang masa. Demikian cita kita menciptakan manusia, Indonesia utuh dan beradab. Bertakwa pada Tuhan, landasan Pancasila, teguh kamu membaca, membela nusa bangsa. Itulah upaya Widyagama Mahakam. Bangkit maju Widyagamaku, pantang mundur bela bangsa. Berpedoman Bidharma dalam perjuanganmu, semoga Tuhan selalu sertamu. Bangkit maju Widyagamaku, pantang mundur bela bangsa. Berpedoman Bidharma dalam perjuanganmu, semoga Tuhan selalu sertamu. Bagai sungai Mahakam, sumber kehidupan bagi rakyat semesta sepanjang masa. Demikian cita kita menciptakan manusia, Indonesia utuh dan beradab. Bertakwa pada Tuhan, landasan Pancasila, teguh kamu membaca, membela nusa bangsa. Itulah upaya Widyagama Mahakam. Bangkit maju Widyagamaku, pantang mundur bela bangsa. Berpedoman Bidharma dalam perjuanganmu, semoga Tuhan selalu sertamu. Bangkit maju Widyagamaku, pantang mundur bela bangsa. Berpedoman Bidharma dalam perjuanganmu, semoga Tuhan selalu sertamu. Penghargaan wisudawan dengan IPK tertinggi dan masa studi tercepat.
Kepada wisudawan yang namanya kami panggil harap mengambil tempat. Alvin Ananda Putra, Program Studi Administrasi Publik dengan IPK 3,92, masa studi 3 tahun 6 bulan. Alisana Bella Nasrun, Program Studi Manajemen, IPK 3,91, masa studi 3 tahun 6 bulan. Cindy Diah Prihatiningsih, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, IPK 3,91, masa studi 3 tahun 8 bulan. Anissa Dinah Sabrina, Program Studi Kesehatan Masyarakat, IPK 3,90, masa studi 3 tahun 7 bulan. Auditia Risela Akristi, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, IPK 3,90, masa studi 3 tahun 8 bulan. Ibtisam Fairusi Alsendia, Program Studi Pendidikan Guru Bahasa Inggris, IPK 3,89, masa studi 3 tahun 8 bulan. Hasyawaliyah Taslim, Program Studi Akuntansi, IPK 3,81, masa studi 3 tahun 8 bulan. Theophilus Fernando, Program Studi Hukum, IPK 3,79, masa studi 3 tahun 5 bulan. Edrivo Pandapotan Tumanggor, Program Studi Agroteknologi, IPK 3,72, masa studi 4 tahun. Kami mohon dengan hormat kepada Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada wisudawan dengan IPK tertinggi dan masa studi tercepat. Baik hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya penghargaan wisudawan berprestasi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Kepada nama-nama yang kami sebutkan dimohon untuk dapat menuju ke depan. Kami panggil Alvin Ananda Putra, Program Studi Administrasi Publik dengan prestasi juara 1 internasional Lomba Kontes Desain Bendera. Selanjutnya, Padli Azhari, Program Studi Akuntansi, juara 2 Best Presenter International Conference. Nengsi Syukur, Program Studi Akuntansi, juara 2 Best Paper International Conference. Selanjutnya, Rio Ade Setiawan, Program Studi Manajemen, terbaik 1 Best Delegation International Summer Course. Putri Dian Fauzia, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, peserta Olimpiade Sains Nasional. Selanjutnya penerima pendanaan hibah Kemendikbudristek bidang PKM Kewirausahaan, kami undang untuk dapat menuju ke depan Rabiatul Adawiyah dari Program Studi Akuntansi. Selanjutnya, Asmira dari Program Studi Akuntansi. Kami undang untuk dapat menuju ke depan dari Program Studi Akuntansi kembali Hasyawaliyah Taslim.
Selanjutnya, kami persilakan untuk dapat menuju ke depan dari program studi akuntansi Juari Suarita Aran. Dan kami persilakan untuk dapat menuju ke depan penerima pendanaan hibah Kemendikbudristek bidang PKM Kewirausahaan. Kami persilakan kepada Norliani Risa Aidil dari program studi akuntansi. Selanjutnya kami panggilkan para pemenang. Juara 2, Debat Konstitusi Nasional Sriwijaya Law Fair atas nama M. Rian Adi Saputra, Program Studi Hukum. Hendra Wijaya, Program Studi Hukum. Dan Theophilus Fernando dari Program Studi Hukum. Selanjutnya, Bayu Aditya Pratama, Program Studi Hukum sebagai juara 3 Liga Mahasiswa Nasional se-Kalimantan Timur dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Cabang Olahraga Sepak Bola. Emiliana Rosalia, Program Studi Hukum, juara 3 Nasional Kejuaraan Muay Thai. Selanjutnya, kami undang untuk dapat menuju ke depan Agung Angga Reski dari Program Studi Agroteknologi, prestasi juara Harapan 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional. Selanjutnya, Devi Apriliani, Administrasi Publik, juara 1 Provinsi Triple Woman Cabang Olahraga Petang. Diandra Tantiana Ramadan, Administrasi Publik, juara 2 Provinsi Tim Prapon Voli Putri. Dan kami persilakan untuk dapat menuju ke depan Maidi Ricis Manurun, Administrasi Publik, juara 3 Lempar Lembing Putri. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Rektor untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada para wisudawan wisudawati berprestasi Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami panggilkan penerima penghargaan kepada wisudawan dengan partisipasi aktif di level nasional dan internasional Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Kepada nama yang dipanggil harap mengambil tempat. Chris Pani, Program Studi Manajemen dengan prestasi peserta lomba tari pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksiminas tahun 2022.
Stephen, Program Studi Kesehatan Masyarakat, peserta Lomba Tari pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional, Peksiminas tahun 2022. Rosi Susilawati, Program Studi Kesehatan Masyarakat, peserta Temu Teater Mahasiswa Nusantara ke-20. Adelia Winarti, Program Studi Akuntansi, Pertapsi Competition, Lomba Cerdas Cermat Perbajakan Nasional. Alvira Nandini Anwar, Program Studi Akuntansi, Pertapsi Competition, Lomba Cerdas Cermat Perbajakan Nasional. Gloria Presentia Engel, Pendidikan Bahasa Inggris. Gold 2, Musik Pop Gerejawi, Perspawi 2 Provinsi Kalimantan Timur dan peserta Lomba Pesparawi Nasional ke-13 tahun 2023. Kami persilakan kepada Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada wisudawan dengan partisipasi aktif di level nasional dan internasional. Hadirin sekali lagi boleh berikan tepuk tangan meriah kepada para wisudawan wisudawati dengan partisipasi aktif di level nasional dan internasional Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Terima kasih, kami persilakan kepada wisudawan-wisudawati untuk kembali ke tempat semula. Dan selanjutnya hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, penghargaan dosen berprestasi tahun 2025 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Kepada dosen yang namanya kami sebutkan dimohon untuk dapat menuju ke depan. Kami panggil Hani Subakti, SPD MPD, 10 peneliti terbaik di Provinsi Kalimantan Timur versi Sinta Kemendikti Saintek tahun 2025. Selanjutnya, Dr. Mardiono SE MSI, lulusan terbaik, predikat cum laude dengan IPK 4,00, program Dr. S3 Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman tahun 2025.